Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Waskito, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Semarang. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman desktop. Di sini saya akan membuat ini ya, teman-teman. Kita akan membuat tugas 2, program menghitung jumlah gaji lemburan menggunakan bahasa Java. Oke, langkah-langkah untuk membuat program. Yang pertama, saya mendefinisikan variabel ya. Nanti di sini ada string ya dengan nama golongan, nama variabel golongan, terus integer, lembur, jam lembur. Ini menggunakan tipe Pascal code ya, camel code. Double gaji pokok, double gaji lembur, double total gaji. Double ini merupakan tipe datanya, yang nilai defaultnya adalah 0 untuk gaji pokok dan gaji lembur. Untuk yang double total gaji ini belum ditentukan ya nilainya sama jam lembur ya, karena nanti akan diproses melalui program operatornya ya. Untuk inputnya, proses input golongan, nanti di sini kita menampilkan dulu masukkan golongan karyawan A, B, dan C. Terus di sini ada variabel lagi ya, variabel yang isinya itu merupakan input dari next line top uppercase gitu. Nah, nanti di sini input jam lembur, tambahkan juga masukkan jam lembur. Nanti di jam lembur nanti masukkan ini input. Jadi nanti user input masuk ke sini, masukkan variabel golongan, input golongan. Untuk sedangkan input jam lembur masukkan ke variabel lembur ya. Itu ini to uppercase, nanti semua yang diinput akan menjadi uppercase ya. Nah, di sini yang langkah ketiga saya menggunakan if else untuk logikanya. Untuk if else ya. Di sini if jika golongan tadi yang diinput equals A ya. Jika golongannya itu yang diinput adalah A, maka yang dilakukan adalah gaji pokok adalah segini, sesuai sama yang di soal. Else if ya, kalau tidak jika equals B, gajinya segini. Masukkan di variabel gaji pokok. Nanti gaji pokok akan terisi ya, teman-teman. Gaji pokok terisi yang B, yang C, gaji pokoknya terisi 9 juta ini. Dan else jika tidak A, B, dan C, maka golongan tidak valid. Misalnya D, user input D, karena kita hanya mempunyai 3 golongan A, B, dan C, maka nanti akan muncul ini. Nanti kita coba ya. Terus menentukan persentase gaji lembur, double persen lembur. Nah, ini variabel double didefinisikan langsung kita buat logikanya if jam lembur sama dengan 1 ya. Maka persen lemburnya itu variabel di persen lembur berisi 0,30 ya, 0,30. Nah, ini nanti akan proses melalui persentasenya. Else if jam lembur sama dengan 2, 0,32 ya. Kalau di persentase berarti 32%, ini 30%. Jam lemburnya misalnya 3 jam ya, maka 0,34, 34%. Kalau di persentase, jika 4 jam ya, 0,36 ya, dimana 36%. Dan else if jam lembur lebih sama dengan 5 ya, 5 jam, maka 0,38 atau 38% ya, atau lebih, jam 5 ke atas gitu, 5 jam ke atas, misalnya 6, 7, 8, 38% akan bertambah untuk gaji pokok gitu. Else jika tidak ada sama sekali ya di pilihan tadi, maka persen lemburnya 0 gitu. Oke, berarti jam kerjanya normal ya, tidak ada lemburan. Operasi aritmatikanya begini tuh. Nanti di variabel gaji lembur isinya itu adalah gaji pokok dikali dengan persen lembur ya. Yang gaji pokok tadi yang di sini ya, gaji pokok
terisi, maka nanti akan disesuaikan dengan persen lembur di sini. Gitu. Nanti dikali aja. Masuk ke gaji lembur. Total gaji ya, total gaji nanti gaji pokok ya. Di sini gaji pokok ya. Gaji pokoknya tadi diambil terus ditambah gaji lembur tadi. Gitu. Jadi nanti logikanya akan nyari dulu. Ini masuk ke golongan apa nih? Nah, masuk ke golongan misalnya A gitu. Persen lemburnya berapa gitu. Nah, nanti di sini misalnya 1 jam gitu. Berarti 0,30 gitu. Nanti 0,30 ini gaji pokoknya berarti tadi 5 juta ya. Nah, 5 juta. Iya, 5 juta. Berarti gaji pokok 5 juta yang golongan A ditambah misalnya gaji dia 1 jam lemburan. Persentase lemburnya 30 ya. 30 0,30 5 juta dikali 0,30. Nah, kalau yang total gaji nanti gaji pokoknya ya misalnya 5 juta ditambah hasil dari ini tadi 5 juta kali 0,30 nanti akan dikeluarkan di sini menjadi bentuk persen, formatnya persen gitu. Oke, di sini nih tinggal dikeluarkan slip gaji, golongan, terus di-concat dengan golongan, gaji, pokok, RP, nanti di-concat dengan hasil dari ini ya, gaji pokok, variabel gaji pokok, jam lembur, concat dengan jam lembur, dan gaji lembur, string format, pakai persentase, terus gaji lembur. Nah, nanti di sini ditampilin ini ya, domain sensitif supaya lebih rapi. Terus total penghasilan nanti adalah rupiah di-concat dengan persentase ini, total gaji. Total gaji tadi dari mana? Dari sini. Gitu, karena udah dijumlahkan ya. Semuanya nanti gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Oke, langsung ke VS Code-nya ya. Saya sudah membuat programnya sama kayak tadi prosesnya. Di sini kita memerlukan ini ya, import dulu Java Util Scanner untuk melakukan proses input. Nanti di scanner input new scanner di sini di void main public static void main. Nah, di sini tadi variabel yang kita sebutkan. Terus nanti proses input ya sama yang di Microsoft Word tadi. Nah, nanti akan di sini kita tampilkan di sini. Oke, jangan lupa di sini di input titik close ya, function close. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita run. Misalnya ya, kita hapus dulu ya. Kita hapus biar lebih rapi aja ya. Nah, misalnya masukkan golongan karyawan. Misalnya kita coba yang tadi ya, contoh tadi golongan A. Jam lemburnya misalnya 1. Nah, maka di sini ada tampilan slip gaji ya sesuai sama yang di kode. Golongan A, gaji lemburnya 5 juta. Benar ya. Jam lemburnya 1, ya 1 jam. Terus gaji lembur 1,5 juta ya. 1.500.000. Maka 5 juta ditambah 1.500.000 merupakan 6.500.000. Begitu total penghasilannya. Sekian tugas 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Rebes Kito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.